Kisah ini dimulai dari seorang siswi yang bernama Moon Dong-un. Pada waktu itu adalah sekitar tahun 2004. Di mana Moon Dong-un itu melapor kepada Pak Pol tentang dia dirudung oleh teman-temannya diketuai oleh si cewek ini yang bernama Park Hyun-jin. Namun laporan yang diberikan itu hanyalah sia-sia. Dari pihak Pak Pol, orang tua murid, serta gurunya dia sendiri tidak mendukungnya sama sekali. Bahkan dengan sangat mudah teman-temannya langsung dikirim pulang lagi setelah berada di kantor Pak Pol dan dibilang hanya iseng saja. 그리고 재준이랑만 놀라니까 심심하면 살아껴. Park Hyun-jin yang selalu dimanja oleh ibunya, dia langsung dibawa ke dukun karena emaknya sangat-sangat percaya dengan dukun. Seperti membuang sial gitulah, namun dia tidak pernah serius dan hanya bermain-main saja karena selalu dimanja oleh orang tuanya. Hingga keesokan harinya mereka memanggil Moon Dong-un lagi dan merudungnya lagi. Mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan hal itu kepada Moon Dong-un. Hal yang mereka lakukan kepada Dong-un itu sangat-sangat sudah nggak wajar lagi. Bahkan mereka sampai membuat catok rambut ke tangannya hingga ke kakinya Moon Dong-un. Walaupun dia menjerit kesakitan, mereka seakan-akan nggak peduli dengan hal tersebut. Ini benar-benar di luar nalar banget sih. Dong-un pun gak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berteriak kesakitan. 왜 이런 거니? 누가 이랬어? 담임 선생님께 말씀드렸어? Dan ketika dia ke UKS, perawatnya dicuriga dong apa yang terjadi. Apalagi ketika perawatnya membuka lengan bajunya si Dong-un dan dia pun melihat banyak banget luka bakar. Dan dengan gak ada rasa bersalahnya, Park Hyun-jin bilang, ya itu aku pelakunya, yang sebelumnya juga aku gitu loh. Dengan senyuman yang sangat-sangat membuat kita emosi. Bahkan gak cuma di sekolah aja, ketika Dong-un pulang ke rumahnya, teman-teman lucunutnya itu udah ada di sana dong untuk merudung si Dong-un lagi. Bahkan itu seharian, gak cuma di sekolah doang. Hidup Dong-un benar-benar dipenuhi dengan rasa ketakutan dari rudungan teman-temannya kepadanya. Seolah mereka itu nggak bisa tenang kalau nggak ngerudung si Dong-un. Dong-un pun yang nggak bisa berbuat apa-apa, ya begitulah. Dan besok harinya ketika dia pergi ke perawat tempat sekolahnya, ternyata perawatnya udah berhenti dong. Wah, ngeri kali sih. Karena dia nggak bisa lagi minta hidrogen peroksida untuk meredakan rasa gatal di kulitnya, terpaksa dia memakai salju agar lebih dingin. Keesokan harinya, teman-temannya mendengar kabar kalau Dong-un itu tiba-tiba aja berhenti sekolah. Dan di formulir pemberhentian sekolahnya, dia menuliskan nama teman-temannya dan mengatakan bahwa alasannya keluar karena dia dirudung dan juga kekerasan dalam sekolah. Namun seperti yang kita tahu bahwa gurunya itu nggak mendukung hal itu sama sekali. Walaupun Dong-un udah menunjukkan bukti-buktinya, gurunya bilang, ya kan cuma kayak gitu. Kan tulang-tulang lo nggak patah gitu. Terus Dong-un bilang, ya kalau misalkan itu terjadi kepada putramu, apa yang kamu lakukan? Terus si gurunya malah marah dong. Guru sama murid-murid sama aja, sama-sama lucnut tuh. Mereka semua gila sih, bener-bener nggak nyangka banget. Bahkan orang tuanya si Dong-un, emaknya dia itu mau disogok dengan duit asalkan alasan keluarnya Dong-un mau diubah, yaitu dengan gagal menyesuaikan diri. Wah. Dan emaknya tiba-tiba aja pindah tanpa bilang ke Dong-un. Dan akhirnya pun Dong-un tahu bahwa alasannya dia keluar sekolah itu udah diubah karena emaknya menerima duit dari orang tua murid dan juga gurunya. Akhirnya Moon Dong-un gak sekolah lagi dan dia akhirnya memutuskan untuk bekerja pembuat kimbap di restoran. Nah setelah Moon Dong-un gak ada, mereka malah mencari orang lain lagi untuk dirudung. Bener-bener nih bocah-bocah gak ada akhlak banget. Dan ketika mereka lagi bersenang-senang, tiba-tiba aja setelah sekian lama beberapa bulan kemudian si Dong-un datang dan inilah yang dia katakan. 꼭 또 보자, 박연진. Dengan raut wajah yang cukup menakutkan, Dong-un bilang kepada Park Hyun-jin bahwa mereka akan bertemu lagi. Dan di sanalah dia akan melakukan pembalasan dendam. Tahun demi tahun, Dong-un mulai bertekad untuk belajar lagi. Dan sekarang dia kerja di pabrik dan di sela-sela waktu istirahatnya dia terus-menerus belajar. Hingga salah satu temannya pun ketika mau masuk ke dalam
tempat mereka menginap, temannya itu berusaha untuk jinjit agar Dong-un enggak terganggu. Tahun demi tahun berlalu, sekarang Dong-un sudah beranjak dewasa menjadi perempuan yang tetap sama, yaitu tetap cantik. Dan tahun itu, di tahun 2008, itu adalah hari terakhir dia bekerja di pabrik karena dia memutuskan untuk melanjutkan studinya dia. Salah satu temannya pun memutuskan untuk mengobrol dengan Dong-un karena itu adalah hari Dong-un terakhir bekerja dan dia mengucapkan selamat kepada Dong-un. Dan pada malam harinya selesai bekerja, Dong-un pun akhirnya keluar dari sana dan besok harinya dia berkuliah. 오빠만 태산 되세요. 와서 어떻게 태산이 됩니까? 좀 도와주세요. 이럴 때만 형이지. 맨날 사달래. Sebenarnya dia satu kampus dengan seseorang yang bernama Ju Yeojung, tapi mereka berdua belum saling kenal. Tapi itu adalah hari di mana mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dan di pikiran Moon Dong-un setiap harinya adalah bagaimana caranya dia bertemu lagi dengan Park Hyo-jin untuk balas dendam. 누가요? 똑같아요. 우리 엄마. Hingga suatu hari di tahun 2022, Moon Dong-un bertemu dengan anak dari Park Hyo-jin. Nah, disinilah dia bakal membuat niatnya bagaimana untuk menghukum si Park Hyo-jin ini, yaitu dengan mendekatkan diri dengan anaknya si Park Hyo-jin. Kira-kira apakah hal yang akan dilakukan oleh Moon Dong-un untuk menekan si Park Hyo-jin? Kita lihat nanti. 눈에는 눈으로, 이에는 이로, 파상은 파상으로. Lalu Moon Dong-un bilang, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Sama seperti serial kalau teman-teman nonton drama Mouse. Semua orang yang akan dibalaskan dendam oleh Dong-un udah dia tata sedemikian rapi di dalam kamarnya dia. Bahkan seluruh media sosial mereka juga diikutin sama Moon Dong-un. Dia memantau mereka semua, apapun kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Lee Sara sekarang sudah sukses menjadi seorang pelukis terkenal, namun dia kecanduan narkoboy yang dibantu dikasih sama Sun Myung-oh. Si Choi Hye-jung juga sudah lumayan sukses lah dengan menjadi seorang pramugari. Terus 내가 왜 이 편집샵 이름을 CS라고 지은 줄 알아? si Jae-jun dan juga si Park Hyo-jin, mereka juga dia tetap jadi orang kaya sih, dan inilah yang mereka lakukan. Si Park Hyo-jin udah nikah tapi dia tetap aja bisa dengan si Jae-jun. Benar-benar nggak berubah sama sekali ketika mereka masih SMA dulu. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Moon Dong-un yang setiap hari terus-menerus memantau mereka, termasuk si Park Hyo-jin yang udah menikah. 우리 사람도 죽여줄까? 죽인다고요? Dan rasa haus Moon Dong-un untuk ngebunuh teman-temannya semakin tinggi. Karena dia udah benar-benar meniatkan itu dari dulu dan sudah menyusun strategi tahun demi tahun agar bisa melakukan hal itu kepada teman-temannya. Dia pengen memberikan pelajaran kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan dahulu kepada dirinya. Nah, pada malam itu sepulangnya dia memberikan les private, tiba-tiba aja dia oyong dan juga jatuh pingsan. Dan untung aja ada orang yang menolongnya dan dia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pada hari itu ternyata tanpa diduga lagi pertemuannya dia dengan Ju Yeojung, yang kebetulan mereka berdua sama-sama dirawat di sana. Terus si Dong-un kan mau pergi tuh